Gading, Jakarta Utara. Terus kelas aku mau ke kelas 10. Iya. Hobi aku bermain game dan badminton. Oh, badminton. Iya. Sejauh mana tahu pemrograman dan Python tuh Hmm. belum tahu, masih baru. Oh, masih baru. Oke. Kalau harapan ke depannya, Jonas, kamu mau apa dari kelas Python Pro ini? Bisa membuat website. Oh, buat website. Iya. Oke, terima kasih, Jonas. Iya. Selanjutnya, Gaby. Halo, nama saya Lesti Gabriela Lakimen, kalau panggilan saya JB, asal Bali, Oh, Denpasar Selatan, kelas 9. hmm. Hobi saya basket. Saya baru tahu pemrograman terakhir itu membuat website dikit-dikit aja, Oh, pakai bahasa apa, Gaby? Websitenya? Ada tahu? bahasa Inggris, Ya, websitenya tuh kalau biasanya ada HTML, JavaScript. Tahu, HTML. nah, HTML. Oke. Harapan kedepannya bisa mendalami tentang algoritma dan pengumuman yang lainnya. Oke, Gaby. Nah, selanjutnya Atika. Atika. Silakan Atika on cam. Oke, Atika yang dari kelasnya Kak Deni ya? Iya, Ya, oke. Nggak apa. Lanjut, Atika. perkenalkan, nama saya Atika, asal Hmm. saya dari Jember. Dari mana, Kelas Atika? saya dari Bentar. Jember. Oh, Jember, oke. Kelas saya itu kelas 10 mau kelas 11. Hmm. Terus hobi saya itu menggambar, terus nonton film. Ya, Nah, film terus apa? sejauh Film mana Korea? Drama itu Korea. enggak, Ah, enggak apa? film action. Oh, film action. Kalau sejauh mana tahu Hmm. pemrograman, ini ya sebuah kode yang menggerakkan sebuah ini ya kayak gambar gitu jadi animasi atau kayak kata yang jadikan emoticon. Hmm. Terus kenapa ikut Python terus harapan ke depannya karena mau bikin animasi Kak. Oh, bikin animasi. Ya, Sebelumnya kamu pernah bikin sesuatu nggak di bahasa pemrograman atau yang di bidang kode-kode kayak gini? hmm, kali kayak bikin game ini loh Kak. Apa? Tapi dari web yang beda. Hmm. Pernah itu tugas sekolah Kak. Oh, tugas sekolah. Tugas mata mata pelajaran apa tuh? Informatika. Oh, informatika ada ya. Duh, aku Ya. udah lama nggak lama nggak sekolah. Oke, terima kasih ya Tika. Iya. Oke, selanjutnya Sanas Fatima. Eh, Nama saya Syanas Fatima Zara, biasa dipanggil Syanas, asal Iya. dari Bekasi, kelas kelas 10 naik kelas 11. Hmm. Hobinya main HP sama Oh, iya ya, berenang. lanjut. Eh, Sejauh mana tentang Python belum tahu sih. Belum tahu. Oh ya, oke. Eh, Kalau ingin ke depannya pengen menguasai tentang Python. Oke, menguasai ya, ingin belajar. Oke, terima kasih Sanas. Ingin menguasai. Oke, yang terakhir Galang Arbi. Silakan Galang. Oh, tunggu bentar ya. Perkenalkan, nama saya Galang Arbi Alfahri, bisa dipanggil Galang. Oke, Asal Galang. saya dari Jember, Jawa Timur. Kelas 10 naik kelas 11. Hobi saya berolahraga.
Karena Berolahraga. harapan saya untuk kedepannya adalah mempelajari bahasa pemrograman. Oh, berarti sebelumnya kamu udah tahu, Galang, tentang pemrograman, tentang Python. Masih kurang tahu, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Tahu. Oke, Galang, terima kasih. Oh, banyak yang dari Jember ya. Tadi Atika, Jember, Galang, Bekasi juga. Oke, teman-teman. Oh, aku lanjut ya. Kita ada aturan yang khususnya bareng aku. Nah, aturan kita di kelas Python Pro ini, tuh yang pertama, kalau teman-teman berhalangan hadir atau telat, itu terlebih dahulu kasih kabar aku dulu. Misalkan teman-teman ada halangan nggak bisa hadir nih Kak, gitu. Nah, atau misalkan teman-teman telat. Nah, kalau jika kelas telah mulai, dan teman-teman baru kasih tahu aku atau ada hal mendesak yang butuh cepat untuk dibalas sama aku, itu aku minta tolong untuk ditelepon aja. Biasanya pas kelas mulai itu aku bakal fokus eh kondak kelas, ngajar di kelas gitu. Jadi kadang-kala ada aku nggak bisa cek WA. Jadi kadang nggak tahu teman-teman chatnya. Penting nanti balasnya pas break kan lama jeda waktu. Jadi kalau emang ada yang penting, telepon aja. Jadi aku bisa tahu apa kepentingan teman-teman. Nah, selama kelas, aku harapnya teman-teman itu bisa on cam. Kecuali memang teman-teman ada halangan tertentu. Entah itu di jaringan ataupun di laptop teman-teman. Nah, untuk aturan mic itu di mute kecuali pas teman-teman mau jawab pertanyaan aku atau mau bertanya sesuatu. Nah, kalau teman-teman, aku juga membolehkan teman-teman untuk bertanya itu lewat chat juga boleh gitu di chat Zoom. Nah, ketika aku bertanya itu kalau teman-teman tahu, teman-teman tolong mic-nya di unmute, dijawab. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, bilang aja nggak tahu Kak. Jadi aku bisa tahu bahwasanya teman-teman memang nggak tahu dan aku bakal jelasin gitu. Jadi waktu kita nggak terlalu banyak terbuang di saat aku nunggu teman-teman. Aku mikirnya teman-teman bakal jawab, tapi jedanya lama gitu. Jadi aku harapkan teman-teman bisa kasih tahu aja kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya tuh aku harap teman-teman sediain satu buku catatan. Jadi pas kelas kita itu, aku harap teman-teman ada nyatat hal-hal penting karena pelajaran kita tuh akan terus berlangsung gitu. Jadi pelajaran di hari ini bakal kepake di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi aku harap biar teman-teman nggak lupa di pelajaran berikutnya itu sediain satu catatan. Nah, kemudian setiap kelas kita selesai, aku bakal kirim recording video kelas kita ini ke grup WA. Nah, itu bisa nanti orang tua teman-teman ataupun teman-teman mau lihat lagi eh, cara penyelesaian tugas ataupun hal yang aku jelasin. Bisa jadi kan dalam aku ngajar teman-teman ada yang bingung, nanti bisa di-review lagi lewat recording video. Nah, untuk yang dari aku, sekian untuk aturan. Untuk hal lain, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau menambah aturan yang lain? Oke, silakan. Mungkin mulai dari sekarang, aku harap teman-teman bisa on cam, jadi aku bisa tahu aja teman-teman. Jadi bisa hafal juga orangnya mana, namanya siapa gitu. Oke, teman-teman bisa. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Kalau misalkan nggak ada, silakan dijawab aja di chat juga nggak apa gitu. Kalau misalkan susah untuk Oke, jadi kita lanjut.
Oke, teman-teman, kita masuk ke pelajaran untuk hari ini. Nah, kita teman-teman udah tahu kita akan belajar tentang Python. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu sih Python itu apa gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang pemrograman pasti mikir Python itu apa sih gitu. Python tuh kan biasanya ular gitu, ular kan. Tapi bukan ular yang seperti itu. Ini lambang Python sendiri memang lambang ular, tapi ini adalah bahasa salah satu bahasa yang digunakan dalam pemrograman. Nah, jadi kita mau berkenalan dulu dengan si Python. Nah, sebelum itu, apa aja sih yang mau kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu kita bakal cari tahu alasan bahwa menggunakan Python itu sangat keren dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa HTML, dengan JavaScript gitu. Kemudian kedua, kita belajar kapabilitas platform daring untuk pengembangan software. Nah, yang terakhir itu teman-teman bakal bikin program Python pertama teman-teman di hari ini. Nah, ini berdasarkan yang aku search-in, katanya sih Python itu adalah bahasa paling banyak digunakan di dunia. Itu spektrumnya, rankingnya itu udah mencapai 100. Nah, mungkin itu bisa dilihat di sini. Nah, dia itu mengcover untuk web, untuk desktop, dan untuk mesin. Jadi penilaian dari spektrum IEEE gitu, masih Python ini yang paling tren di sekarang. Nah, jadi teman-teman ngambil kursus Python ini itu sangat beruntung sih, karena rata-rata orang di bidang IT kerja pun orang banyak menggunakan Python sekarang. Apalagi untuk scraping data biasanya. Mengambil data dalam jumlah besar itu rata-rata orang pakai Python. Nah, di Python itu sendiri digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkenal, teman-teman. Salah satu kayak Google, IBM, YouTube, Intel pun menggunakan Python gitu. eBay. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan Python di produk-produknya. Nah, kalau di game sendiri gimana sih, Kak, gitu? Nah, di game seperti yang ada di contoh ini, itu ada kayak The Sims 4, The World of Tanks, itu pakai Python ternyata, teman-teman, gitu. Jadi, Python itu emang pasarnya lumayan luas dan emang high demand gitu, permintaannya tinggi. Nah, selain dari bikin produk, website, maupun game, itu Python juga bisa dihubungkan dengan IoT. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu IoT itu kan adalah semacam alat canggih yang diprogram menggunakan program gitu. Nah, ini dalam MCU atau unit pengendali mikro itu diprogram dengan Python gitu. Nah, dari segi gaji pun di dunia kerja, Python tuh katanya di sini berdasarkan data itu juga tinggi untuk si Python ini. Nah, selanjutnya, mengapa kita memprogram dengan Python? Nah, selain yang tadi itu, Python juga bisa digunakan untuk proses otomatisasi rutinitas. Nah, maksud dari proses otomatisasi rutinitas ini, itu katanya mengurus dan menganalisis pesan, menghasilkan laporan otomatis, melakukan penghitungan besar, dan masih banyak lagi. Itu contoh yang paling dekat dengan kita, otomatisasi itu adalah bot, teman-teman. Mungkin teman-teman sering atau menggunakan bot gitu kan. Nah, bot itu dibikin dengan Python. Itu adalah otomatisasi. Ketika kita ngechat, dia tiba-tiba bisa balas sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, itu menggunakan Python, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke Python, sebelum itu kita belajar dasarnya dulu, teman-teman, gitu. Nah, dasar dari pemrograman. Nah, di pemrograman itu setidaknya kita harus tahu dulu apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, dan apa itu program.
Nah, algoritma sendiri itu adalah serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya di sini itu adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, misalkan kita ingin buka YouTube. Nah, misalkan kamu ingin mencari sesuatu, misalkan video apalah, trailer film apa gitu kan. Nah, caranya gimana? Pertama, kamu buka browser. Setelah buka browser, klik alamat link YouTube tadi. Udah klik, terus di pencarian kamu ketik trailer apa sih atau video apa yang mau dicari. Udah ketemu, lalu diklik dan diputar. Nah, itu kan serangkaian proses langkah demi langkah untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuan kita tadi kan ingin mencari video yang kita inginkan. Nah, itu dinamakan dengan algoritma. Algoritma itu adalah langkah demi langkah, teman-teman. Nah, dalam sebuah algoritma, kalau dalam pemrograman, itu yang algoritma yang baik itu yang gimana sih gitu. Yang pertama, seluruh operasi yang dibutuhkan itu ada dalam algoritma. Jadi, apapun proses yang bakal kita butuhkan itu harus terangkum dalam algoritma, udah di-include-nya. Kemudian, seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar. Nah, dalam algoritma, teman-teman, itu kita harus melakukan suatu tugas itu, misalkan kayak tadi, pertama buka browser, dan selanjutnya itu harus berurutan. Kita nggak bisa menukar balik langkah-langkahnya. Jadi emang harus, misalkan yang satu itu adalah A, 2 B, jadi 3 C, jadi berurutan. Nggak boleh 1 tuh B, 2 A gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, operasi tidak boleh bersifat ambigu. Nah, maksud dari ambigu di sini, teman-teman, itu jangan ada 2 maksud atau 2 pengertian dalam satu hal yang kita maksudkan. Nah, di sini mungkin bisa lebih jelas ketika misalkan kita pakai huruf kapital, kemudian huruf kecil. Nah, di sini selanjutnya bakal ada penjelasan yang lebih dalam. Bentar. Nah, di algoritma ini, yang seperti ini juga ambigu gitu. Nah, ini ada beberapa bahasa-bahasa yang ada di dalam kotak ini, bahasa-bahasa yang berbeda. Ini ada bahasa Indonesia, ini ada bahasa Latin, kemudian ini ada yang lain. Nah, ini kan campuran. Nah, yang seperti ini itu tidak bakal dimengerti oleh program. Nah, di suatu program itu kita harus menggunakan satu bahasa aja. Nah, rata-rata di bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, teman-teman. Perintahnya pun menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu untuk algoritma. Jadi algoritma, kalau kita mau bikin suatu algoritma, bikinlah yang memang menggunakan satu bahasa yang kita inginkan aja gitu. Oke, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, iya, bahasa sama halnya misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia gitu sebagai bahasa persatuan. Sedangkan kalau untuk kita mau berkomunikasi dengan komputer atau mesin itu ada namanya bahasa pemrograman. Nah, Python itu sendiri adalah salah satu dari sekian bahasa pemrograman yang ada, teman-teman. Kemudian ada program. Kalau program itu adalah sebuah algoritma, tadi algoritma ada kan, kemudian yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, jika program Python berarti algoritma yang ditulis dengan bahasa Python. Nah, dalam Python itu ada 3 aturan yang penting untuk teman-teman ketahui dan pahami. Nah, yang pertama itu ada aturan memulai. Nah, aturan mulai itu sama dengan bahasanya aturan awal juga gitu. Nah, maksud dari aturan memulai ini, komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Berarti
dia nanti di dalam program itu ada yang aturan atau perintahnya wajib kamu bikin paling awal. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah ada belajar pemrograman yang lain, itu mungkin ada juga yang di bagian kepalanya, itu wajib untuk dibikin di sana dulu. Jadi, di sana kita bikin yang kode paling awal. Nah, itu namanya yang aturan memulai atau aturan awal. Dari kode tersebut baru kita bisa bikin kode-kode yang lain di bawahnya. Kemudian kedua ada aturan deret. Nah, aturan deret ini itu yang aku jelaskan bahwasanya kalau kita bikin program itu harus berurutan, teman-teman. Sesuai dengan algoritmanya atau sesuai dengan logikanya. Nggak bisa kita menempatkan misalkan yang seharusnya dia di baris kedua, kita tempatkan di baris pertama. Jadi memang logika itu kita sesuaikan dengan kodenya. Misalkan ya kita mau mencetak apa yang di awal, berarti hal itu yang kita taruh di awalnya dulu. Itu aturan deretan. Nah, yang ketiga ada aturan desain kode. Desain kode itu seperti yang aku katakan bahwasanya di Python, ini sangat penting teman-teman. Di Python itu dia bisa membedakan mana huruf kapital dan huruf kecil. Misalkan antara H kapital dengan H kecil. Itu dianggap adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Misalkan teman-teman bikin suatu variabel atau suatu nama dengan misalkan pakai huruf kapital, misalkan apalah contohnya? Hantu. Ya, contoh kayak itu, contoh aja ya. Hantu. Nah, dengan hantu huruf kapital, dengan hantu huruf kecil, itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Bukan hal yang sama, meskipun dia sama-sama hantu. Tapi dia yang satu adalah huruf kapital, yang satu adalah huruf kecil. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi Python itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, teman-teman. Maksud dari tingkat tinggi itu adalah bahasa yang hampir menyerupai bahasa manusia, di mana dia bisa otomatisasi, bisa mengenali seperti yang tadi, mana yang huruf kapital, mana yang huruf kecil. Jadi dia sangat-sangat sensitif gitu. Jadi udah menyerupai bahasa kita. Nah, aturan seperti ini itu bakal teman-teman jumpai ketika kita membuat kode. Mungkin secara teorinya ada belum kebayang 100% atau belum kebayang secara keseluruhan, tapi nanti pas kita mau mengoding itu bakal ngerti teman-teman apa sih maksud dari aturan memulai, aturan deretan, kemudian aturan desain kode. Nah, jadi kesimpulannya, itu Python adalah bahasa yang paling high demand sekarang, teman-teman. Kemudian program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Kemudian untuk membuat program bekerja, kita harus mengikuti aturan yang 3 tadi. Nah, mungkin teman-teman udah berada di platform, aku bakal lihatkan platform kita dan cara penggunaannya dulu. Teman-teman udah lihat aku masuk ke platform kan? Ada aku nampilin itu ada main course online lesson. Oke, nanti kalau aku bertanya tolong dijawab pakai chat aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi aku bisa tahu. Oke, ini cara penggunaan platform kita. Teman-teman kalau untuk Zoom itu kan klik online lesson. Nah, untuk pengerjaan tugas teman-teman klik itu yang course. Nah, di main ini, nah itu ada profil teman-teman. Teman-teman mau cari teman-temannya, mau nambahkan pertemanan atau gimana silahkan. Kemudian yang selain itu ada laboratory. Nah, di sini nanti di modul keberapa kita bakal bikin project sendiri-sendiri, project teman-teman sendiri. Nah, seperti ini, muridku yang di kelas lain itu ada bikin beberapa project. Ada si Kevin. Nah, ini bakal di modul yang selanjutnya. Nanti teman-teman bakal bikin juga di sini. Nanti bisa dibagikan juga ke teman-temannya. Nah, untuk pengerjaan course tugas yang sekarang itu teman-teman pergi ke course, ambil modul 1 yang data type, kemudian ambil lesson 1.
yang nomor 1, program-program yang pertama. Nah, itu ada dari nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan teman-teman kerjakan. Kalau teman-teman yang udah selesai nanti sampai nomor 6, silahkan yang bintangnya juga dikerjakan. Tapi utamakan dulu bisa yang pakai nomor. Oke, kalau ada nanti hal yang ragu atau butuh teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan langsung saja. Nanti aku bakal jelasin. Oke, berarti udah semuanya yang dibuka modul ya. Cek. Permisi Kak, linknya ada di Ya. mana ya Kak? Apa? Bentar, aku kurang jelas suaranya. Silakan. Linknya ada di mana ya? Oh, link platformnya. Yes. Bentar ya. Apakah ini Atika ya? Mm-mm. Atika ada dikasih sama Kak Deni nggak alamatnya? Atau aku kasih aja dulu nih. Akunmu tahu kan? Username sama passwordnya? Belum? Halo Atika. Sudah dikasih tapi kayak lupa gitu loh. Oke, bentar aku cariin dulu ya. Untuk linknya aku kirim ke chat Zoom. Itu linknya, aku cariin passwordmu dulu. Udah Tika, udah aku kirim. Itu username sama password dan linknya. Oke, Arya, Kori, Gebi, dan Fawas. Teman-teman ada kendala dalam buka modulnya? Tidak. Sih kayak kekunci gitu, Pak. Kayak kekunci. Ya, Coba kamu log out dulu, nanti masuk, kemudian refresh browsernya. Kamu ada pakai itu kan, pakai Chrome? ya, Ya, coba kayak gitu dulu. oke. Oke, Andreas. Yang nomor 3. Nah, untuk teman-teman yang udah mulai mengerjakan, yang nomor 3, aku liatin ya, nomor 3, terus nomor 4, nomor 5, nomor 6, itu teman-teman diminta untuk mengetik tulisan itu yang ada di layar, ngetik ulang, ngikutin apa yang ada di dalam di layar itu. Oh, sorry, walaupun udah di refresh. Bentar ya. Coba teman-teman lihat di linknya udah yang ini belum? Yang teman-teman yang masih kekunci, linknya coba lihat. Udah tulisannya learn algorithmic. Ntar aku cek deh. Udah Gebi udah bisa masuk ya? Aku udah lihat. Ya, Kak.
Ya, berarti yang belum Kori sama Fawas. Bentar ya, Kori sama Fawas. Coba lakuin itu lagi. Refresh. Kadang dia memang bermasalah, teman-teman. Coba pastiin linknya udah learn algorithmic. Kalau belum masih bisa, itu silakan teman-teman share screen. Biar aku bisa lihat apa permasalahannya. Oke, Jonas. Oh, yang nomor 3, di aku warna putih. Bentar, aku cek dulu ya. Kamu Jonas. Jonas, kamu bisa share screen? Aku pengen lihat warna putihnya kayak gimana. Oke, Jonas. Udah bisa atau masih kendala yang tadi? Belum Kak, masih. Masih. Coba kamu share screen. Aku ingin lihat. Udah ini. Nggak bisa Kak. Bentar ya, aku coba. Coba kamu share screen lagi. Belum Kak. Ini. Oke, aku lihat Jonas. Oh, putih gitu. Coba di back Iya. dulu, Jonas. Di back. Nggak bisa nih. Terus pas next. Nah, Nggak pas bisa. ya. Nggak bisa. Oh, coba keluar ke modulnya tadi dulu. Oke. Cuma kamu keluar, klik akunmu yang sebelah kanan. Ada tulisan Jonas. Keluar, logout. Coba masuk lagi. Potong ya. Oke. Hmm. Klik langsung nomor 3 aja. Nggak bisa. Masih bisa, belum bisa ya. Oke, bentar Jonas, coba aku yang masuk ke akunmu ya. Oke, Oke. teman-teman yang selain Jonas tadi, gimana yang masih kekunci? Kori, aku cek dulu. Siapa lagi? Masih bingung, Kak. Yang mana bingungnya? Di bagian Hmm. kedua, kayak Silakan kamu share screen, nanti aku cek. Bentar tadi. Oh, itu oke. Tadi kan kita ada 3 aturan. Kalau komando pertama ditulis pada awal baris, berarti dia aturan memulai. Aturan memulai, oke. Nah, komando akan dijalankan berurutan. Coba lihat, kata berurutan ada deretan, ya. Kemudian huruf kapital tidak dapat. Nah, tadi desain kode. Udah, coba yang di atas, yang ada tanda checklistnya. Oh, udah nggak bisa ya. Kamu lanjut aja, klik gambar itu di sebelah angka 2. Ada gambar. Ya, gambar. Oke, lanjut. Kamu kerjakan yang nomor 3. Nah, itu ngetik sesuai apa yang ada di sana. Oke, tadi bentar Jonas ya. Aku belum. terima kasih, Kak. Iya.
Jonas, aku udah bisa masuk ke akunmu dan nomor 3 itu udah bisa. Ngomong-ngomong itu browser kamu pakai Chrome atau pakai yang lain? Chrome. Chrome. Berarti Iya. coba tutup Chrome-nya dulu. Nanti buka lagi link algoritmiknya. Ini akunmu di laptopku bisa dibuka ya nomor 3-nya. Ntar aku coba. Ya, oke. Ya, teman-teman yang lain ada kendala? Cek ya. Progres teman-teman. Oke, Arya, kamu butuh bantuan di nomor 1. Oke, Arya. Oh, Ya. udah. Kak, Ya, tetap nggak bisa. oh iya, dia cuma 2 kesempatan. Oke, lanjutkan aja. Kalau teman-teman yang udah Kak, bisa sampai nomor, iya, Arya. Yang udah bisa sampai nomor 6, itu silahkan kerjakan yang bintang-bintangnya. Kak, aku yang nomor 3 tetap masih putih. Oh, masih tetap putih, udah di itu ya. Udah. Oh, bentar. Atau aku bantu kamu ngerjain. Nanti nomor 4 baru kita coba ya. Oke, Ya. ini siapa? Andreas, nomor bintang aku nggak bisa. Coba di refresh dulu, Andreas. Fawas, Kak, izin sholat maghrib dulu. Oh, udah maghrib ya di sana. Ya, nggak apa-apa, Fawas. Kalau kamu udah selesai kah yang tadi ngerjainnya? Fawas. Oh, Fawas belum ya. Oke, Fawas, nggak apa-apa, silakan sholat, nanti balik lagi. Jonas tadi ya. Aku lihat dulu Jonas bagus. Coba refresh Jonas, terus kamu klik yang nomor 4 lagi. Aku udah bantuin yang ngerjain nomor 3. Sanas, ada kendala yang butuh bantuanku? Andreas, gimana? Tadi bintangnya bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Oke, Jonas, bisa diklik nomor 4-nya. Bisa, Kak. Pakai Microsoft Edge. Ganti. Oh, oke. Nanti kalau misalkan ada masalah, nanti balik lagi ke Chrome-nya. Oke. Mm. Kak, Iya, iya, aku Sanas. yang nomor 2 Iya. salah satu. Ini nggak bisa diganti ya? Ya, dia cuma ada 2 kesempatan. Nih, nggak masalah. Nanti berarti untuk selanjutnya diingat lagi aturannya ya. Soalnya ini soalnya bakal ada lagi di tas-tas berikutnya, teman-teman.
Jadi untuk yang kesempatan ini dijadikan pelajaran aja, bahwasanya yang mana yang benar seharusnya. Tuh bagi Sanas, yang untuk terakhir itu seharusnya adalah aturan desain kode. Kalau desain kode itu yang aku bilang tadi, bahwasanya dia beda antara huruf kapital dengan huruf kecil. Oh, aku nggak tahu jawabannya, datang terlambat. Oke, aku lihat dulu ya, Andreas. Andreas udah 2 kali kesempatan ya. Untuk yang bintang pertama itu, teman-teman, yang benarnya adalah oh, eksekutor algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasi. Ya, dia nggak bisa menebak-nebak apa isinya. Algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu benar. Kemudian, operasi dijalankan hanya sesuai urutan yang tertulis. Jadi, jawabannya hanya ada 3. Itu untuk yang benarnya, bintang pertama. Oke. Kak, Ya, yang bintang ketiga maksudnya apa ya, Kak? Bintang oke, aku ketiga. lihat dulu ya, bintang ketiga. Nah, bintang ketiga ini, ini mengukur sejauh mana yang teman-teman pahami. Nah, ini bakal kita pelajari selanjutnya, teman-teman, setelah break. Kita bakal break nanti 5 menit, dan kita bakal bahas ini materinya gimana bikin program pertama teman-teman. Nah, ini hanya sekedar ngasih gambaran ke teman-teman materi setelah ini itu gimana gitu. Nah, aku nanti bakal aku jelasin gimananya. Oke, teman-teman, udah 17.50. Kita break 5 menit dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Nah, silakan teman-teman yang mau ke toilet dulu atau mau minum. Terus silakan 5 menit habis ini kita balik lagi ke kelas. Oke. Kamu mau tanya, Oh iya, ini kan aku di bintang 2. ya. Nah, aku mau nulis segera, tapi ini nggak bisa. Oh, coba di share screen aja Atika ya. Sanas. Oh, Sanas. Oh, nomor 2. Oh, nomor 2 itu karena udah 2 kesempatan, 2 kali yang kamu gunain, itu nggak bisa diubah lagi. Jadi memang seperti itu. Jadi untuk berikutnya, kamu ingat lagi jawaban yang benarnya, aku jelasin. Yang 1, 2 kamu udah benar. Yang ketiga itu seharusnya adalah aturan desain kode. Yang dimana dia membedakan antara mana huruf kapital dengan huruf kecil. Gitu. Jadi untuk nomor 2 ini emang nggak bisa diubah lagi, Sanas. Di tas berikut-berikutnya, itu kamu ingat bahwasanya mana yang benarnya untuk 3 aturan ini. Oke? Bintang bintang Oh, 2. bintang 2. Oh, Iya. maaf. Gimana tadi bintang 2-nya? Ini kan aku mau nulis segera ya, tapi nggak Hmm, bisa. aku coba ya. Print. 2 segera. Oh, bisa nih. Gimana kamu nulisnya tadi? Eh, nggak tahu Coba, ini. Aku coba di share screen aja biar aku bisa lihat. Bentar ya. Oke, silakan. bentar, Kak. Jadi yang bintang ketiga itu cuma ajaran aja ya, nggak usah
buat kan? Oh, untuk teman-teman kasih gambaran aja gitu. Kalau bagi yang udah paham, ya silahkan gitu. Nanti bakal aku jelasin. Jadi sistem di tas kita itu teman-teman, yang wajib di teman-teman kerjakan itu adalah yang pakai nomor, yang ada 1, 2, 3, 4. Nah, bintang itu tambahan. Kalau teman-teman bisa mengerjakan sampai yang nomornya selesai, itu silahkan gitu. Sesuai waktu aja, Andreas. Oke, baiklah. Oke, Sanas gimana tadi udah share screen? Belum Kak, bentar. Oh ya, nah berarti kamu ada yang salah. Segeranya tadi pakai huruf kapital, itu kan? Nah kalau nggak bisa itu di backspace saja, dihapus ke belakang. Kalau misalkan kamu ada salah mengetik ini semua, dihapus sampai ke belakang, lalu ketik lagi. Backspace di keyboardnya. Nah, ya silakan bikin print. S-nya itu kapital. Hmm. Nah, bisa. Jot. Nah, habis itu enter. Oke. Oke, lanjut. Print. Gimana, Sanas? Lanjut, print. Oke, Fawas udah masuk ke kelas. Saya udah selesai. Oke, udah selesai. Oke, kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Nah, tunggu. Sanas bisa kan untuk selanjutnya? Halo, Sanas. Gak apa-apa, lanjutin aja dikit, Sanas. Tapi kalau kan misal ada ada kendala atau masalah itu ulang-ulang lagi, nanti bisa dikerjakan setelah kelas selesai. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut materi berikutnya ya, teman-teman. Aku share dulu. Itu bagi Fawas juga yang tadi ketinggalan. Udah, bentar aku cek dulu deh. Kamu udah
Oke, Fawas sudah hampir selesai. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pelajaran kita berikutnya itu adalah tentang fungsi dan argumen. Nah, ini teman-teman bakal bikin program pertama teman-teman di Python. Nah, teman-teman mungkin sekedar info aja. Di rata-rata di banyak pemrograman itu ketika orang belajar bahasanya atau baru belajar, itu pasti bakal mencetak program simple, itu adalah hello world gitu. Nah, itu di program manapun, rata-rata udah kayak apa ya, hal yang umum, hal yang lumrah gitu. Jadi begitu juga di Python, bahwasanya kalau kita mau belajar itu kita contoh untuk mencetak tulisan hello world. Nah, gimana sih cara untuk mencetak atau menampilkan tulisan hello world ke dalam program di Python? Nah, yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu cara mencetak itu gunain apa sih gitu. Gunain apa perintahnya. Nah, cara mencetak. Nah, di Python itu dia punya namanya fungsi yang siap untuk kita pakai. Fungsi untuk mencetak ini, teman-teman. Nah, fungsi itu apa sih gitu? Fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Jadi namanya tuh udah unik gitu. Nah, fungsi ini itu dia ada kebagi dua, teman-teman. Fungsi yang udah disediakan oleh Python sendiri, jadi kita tinggal pakai aja gitu. Jadi kita tinggal panggil aja. Kemudian ada fungsi yang kita bikin manual. Nah, untuk sekarang kita pakai dulu yang udah tersedia di Python. Untuk yang dasar ini dulu gitu. Jadi keluaran fungsi biasanya tergantung dari argumen atau data yang diberikan. Di fungsi ini dia bakal menghasilkan hasil nanti. Ya, lanjut. Nah, kita bakal mempelajari itu namanya fungsi print. Nah, tadi kan kita untuk mencetak sebuah argumen atau cetak sebuah kata maupun itu angka. Jadi kita di Python itu menggunakan fungsi print. Nah, print ini caranya adalah pakai print, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Di sini ada dikasih contoh gimana sih menggunakan sintaks atau kode dari print itu. Nah, yang pertama itu adalah untuk sebuah kata. Ini adalah kata, teman-teman. Halo, para peretas adalah kata. Sedangkan yang terakhir ini itu adalah sebuah angka. Nah, kalau kita lihat dari yang di share screen atau di slide ini, itu jelas terlihat perbedaannya kan gitu. Yang pertama, kalau misalkan dia kata, itu kalau untuk mencetaknya ada pakai tanda kutip. Kalau angka, di sini dia nggak ada pakai. Tapi kalau ini gimana, Kak? Ini kan ada kata, ada angka. Jadi teman-teman, untuk awal, di Python itu ada namanya string, kemudian ada namanya integer. Jadi ada tipe data. Tipe data tuh jenis, kalau kita umpamakan jenis apa ya? Jenis sebuah, bukan angka. Kalau di bahasa kita ada namanya kata, ada angka, ada desimal. Nah, kalau di dalam bahasa Python itu ada yang namanya string, kemudian ada namanya integer. Nah, dua ini aja dulu. Seharusnya dia lebih ada banyak lagi. Nah, string ada integer. String itu dalam bahasa kita itu adalah kata. Nah,
integer, sedangkan integer itu dalam bahasa kita adalah angka atau number. Nah, print sendiri itu mempunyai cara yang berbeda untuk mencetak kata dan angka. Nah, kalau dia kata, dia bakal memakai kutip 1 boleh, kutip 2 juga boleh. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Kalau kamu mau pakai kutip 1 di awal, di akhirnya juga harus diakhiri dengan kutip 1. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau pakai kutip 2, misalkan contoh cetak ini. Nah, dia harus juga di akhirannya adalah kutip 2. Jadi harus sama, jangan dibedakan. Misalkan kamu di awal pakai kutip 1, di akhir kutip 2. Nah, ini bakal error, teman-teman. Jadi harus samakan. Kalau untuk mencetak print, kemudian buka kurung, isilah stringnya apa atau kata yang teman-teman cetak tuh apa, kemudian tutup kurung. Nah, kalau untuk angka gimana, Kak? Atau untuk integer ini? Nah, untuk integer, teman-teman nggak perlu pakai tanda kutip. Nah, integer itu langsung aja, misalkan printnya mau 14 atau di sini 1,4, berarti dia bakal ngasih spasi. Koma tuh bakal dikasih spasinya. Dia membedakan. Di sini kan ada 1, spasi 4, berarti 1 spasi 4. Itu untuk angka, atau bisa aja langsung misalkan print 1 gitu. Ya, 1, nggak pakai tanda kutip. Nah, lalu gimana sih yang nomor 3 ini? Ya, nomor 3 ya, 1, 2, 3. Nah, nomor 3 itu ada kata juga, ada angka juga. Tapi teman-teman, di sini kalau dia pakai tanda kutip, semua hal yang ada di dalam ini yang dia update itu dianggap adalah sebuah kata atau sebuah string. Meskipun dia ada, kalau di bahasa kitanya ada angka di dalamnya. Tapi pemrograman atau Python, dia menganggapnya itu adalah sebuah kata. Karena dia dikasih tanda kutip di awal dan dia dikurung oleh tanda kutipnya gitu. Nah, jadi ini dia menganggapnya adalah sebuah string. Nah, untuk lebih jelasnya, aku bakal contohin langsung di programnya nanti. Nah, mungkin sebelum aku contohin, bagusnya aku contohin aja lah. Nah, aku contohin kayak gini. Tadi kita ada print. Kita mau mencetak print. Ini teman-teman kelihatan nggak tulisanku ini, atau aku perbesar ya? Kurangin lagi. Print. Nah, di awal ini kita bakal mencetak sebuah kata. Berarti kita bikin itu print, kemudian buka kurung. Nah, kita pakai kutip 1 atau kutip 2. Aku mau milih pakai kutip 1. Jadi aku kasih kutip 1. Nah, di platform kita ini, kalau misalkan kamu udah bikin kutip 1, dia bakal ngasih awal dan akhir langsung. Jadi ya silahkan bikin apa katanya gitu. Misalkan aku bikin selamat datang di kelas Python Pro. Nah, aku cetak, aku jalankan. Jalankan itu pakai play ini. Nah, selamat datang di kelas Python Pro. Berarti kita udah berhasil mencetak string atau mencetak kata selamat datang di kelas Python Pro. Ini programnya. Nanti kalau untuk mengerjakan tugas, teman-teman si platform bakal ngecek otomatis kerjaan teman-teman. Nah, untuk cara ngecek itu klik tanda checklist itu, run test. Nanti kalau ngerjakan tasnya. Nah, gimana sih, Kak, kalau aku mau ngeprint angka atau integer tadi? Misalkan aku mau ngeprint 1000. Nah, aku nggak pakai tanda kutip. Jadi aku jalankan, langsung 1000. Nah, gimana sih, Kak, yang tadi itu apa bedanya? Misalkan aku ngasih print itu adalah pakai 1000-nya pakai tanda kutip, Kak. Gitu. Nah, secara tampilan, kalau teman-teman jalankan, itu nggak ada bedanya antara print yang tidak pakai kutip dengan yang pakai kutip. Dia sama-sama 1000. Tapi,
dalam program ini adalah dua hal yang berbeda, dan itu bakal jelas ketika misalkan kita bakal menambahkan. Kita tambahkan 1000 dengan 100. Nah, di bawah aku tambahkan print si tadi kutip 1000, kemudian tambahkan 100. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau tadi itu dia sama-sama 1000. Kalau di bawah gimana sih? Nah, itu bakal error, teman-teman. Karena dia menganggap ini adalah sebuah kata, lalu kamu tambahkan dia sebuah angka. Jadi dia akan menganggapnya error. Jadi kamu perlu samakan dia, sama-sama angka. Lalu gimana kalau misalkan dia sama-sama pakai string Kak, atau dia pakai kutip gitu, gimana sih bedanya? Oke, aku jelaskan. Nah, ini bakal kelihatan jelas teman-teman, antara angka yang kamu memang pakai integer atau tidak pakai kutip dengan pakai kutip. Kalau pakai kutip, dia ditambahkan, ini dianggap sebuah kata, maka dia bakal menambahkan, dia bikin 1000 di sini, kemudian dia tambahkan di belakangnya si 100. Jadi sangat berpengaruh antara tanda kutip dengan tidak tanda kutip, teman-teman. Nah, gitu sih. Oke, nah di ini kita bisa melakukan operasional matematika di dalam print. Nah, contohnya itu ada, misalkan kita pakai integer tadi, kita mau mengalihkan 2 dikali 7 di dalam printnya. Maka dia bakal menghasilkan hasil sesuai dengan matematika, 2 dikali 7. Nah, begitu juga ditambah 4, dikurang 6, 28, dibagi, ini tanda hasil bagi. Nah, nanti ada lagi teman-teman, itu tanda di pemrograman yang perlu teman-teman ketahui. Ada tanda ini dan tanda ini. Aku bersihkan dulu yang ini. Nah, ini bukan tanda bagi ya teman-teman. Tanda bagi tadi kita pakai garis miring 1. Nah, ini adalah tanda sisa hasil bagi. Jadi beda. Mungkin teman-teman yang ada belajar matematika ada belajar namanya modulus. Sisa hasil bagi. Nah, kemudian ada ini tanda garis miring 2, itu adalah kebalikan dari modulus tadi. Bilangan bulat dari pembagian. Jadi 14 dibagi 3 seharusnya kan dia 12 dibagi 3. Yang habisnya adalah 4. Kalau 14 modulus 2, itu yang sisa hasil baginya adalah 0. Karena dia habis dibagi semuanya, itu adalah modulus. Mungkin teman-teman di matematika ada pernah belajar itu modulus apa. Nah, untuk perpangkatan, ini memakai tanda kali 2 kali. 3 dikali kali 3. Jadi 3 pangkat 3 dia 27. Jadi di dalam print itu untuk integer atau untuk angka kita bisa mengoperasionalkannya atau menambah, mengkali, membagi gitu. Nah, si Python ini karena dia bahasanya udah hampir mirip dengan bahasa kita, jadi dia juga operasionalnya bakal menyerupai matematika, teman-teman. Misalkan 1 ditambah 1 dikali 7. Nah, di sini dia bakal mana sih yang lebih kuat kabataku gitu di matematika. Dia bakal mengalihkan dulu baru menambahkan. Jadi sesuai kayak matematika. Jadi misalkan kalau dia teman-teman mau menambahkan 1 tambah 1 dahulu, jadi perlu dia dikasih kurung gitu. Sama persis dengan matematika. Nah, jadi kesimpulannya, sebuah fungsi tadi itu adalah algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang fungsi print namanya. Nah, saat fungsi untuk mengirim data pada fungsi hal ini disebut argumen. Nah, di dalam print ini kita bisa memasukkan namanya argumen. Baik itu misalkan kata yang mau kita cetak ataupun angka atau integer bahasa pemrogramannya. Nah, print adalah fungsi untuk mencetak parameter sesuai dengan yang tertulis dalam tanda kurung. Nah, oke, untuk yang biar teman-teman lebih paham, itu kita bakal mengerjakan tadi di tas di modulnya, itu bisa lihat kan ada
udah di program yang pertama. Klik yang program, terus ada ambil nomor 2, data keluaran. Nah, jadi silahkan itu dikerjakan sampai nomor 6. Nomor 6, nanti kalau misalkan kita lebih waktu, silahkan kerjakan yang bintangnya juga. Untuk nomor 1 itu yang sesuai aku jelaskan tadi. Misalkan kalau dia kata, ya pakai tanda kutip yang harus sama di awal dan di akhir. Print itu pakai dia tutup kurung dan buka kurung. Aku cek dulu, ada yang benar nggak nomor 1? Oke, ada yang benar. Andreas benar, Arya benar, Jonas juga, Maria juga, Joshua juga. Gaby, aku lihat dulu. Nah, Gaby, yang itu pilihan kamu udah benar, 1. Terus yang satu lagi adalah yang 3 dari, oh ya, nomor 3. Print Python dirilis pada tahun, dia digabung kemudian pakai kutip, dianggapnya string itu. Oh, kamu udah 2 kesempatan ya. Yang nomor 3, ya, nomor 3. Kak, Ya, ini aku keluar. keluar. Heeh. Keluar, gimana, Sanas? Dari sininya nih. Bentar, Yang coba tadi. kamu, ya, bentar ya. Coba share screen dulu. Bentar. Nih Kak, kayak gini. Bentar. Coba buka Chrome-nya lagi. Oke. Nggak apa-apa, santai aja, Sanas. Iya Oke. Kak. Nah, link tadi kamu copy dari yang kakak kirimkan di chat Zoom. Ada di chat Zoom, kakak kirimkan. Belum, ntar dulu. Yang ini Kak. Yang ya Learn Algorithmic Asia. Gak apa-apa. Nah, iya, itu udah benar. Udah benar, Sanas. Coba refresh lagi. Ya, itu. Aduh. Gimana tuh ya? Sanas pindah, lihat Chrome-nya itu kamu masih di Edge. Coba lihat ke bawah. Yang ada, ya, klik Chrome. Ada. Di Chrome-nya yang dibikin. Ini. Di linknya. Ya, itu ada tulisan algoritmik di bawah. Di bawah Google. Klik, ya ada tulisan, betul. Nah, Login masuk. aja ya Kak. Ya, pakai akun Sanas tadi. Coba lihat di WA, ada kakak kirimkan. Yang username-nya itu biasanya pendek aja, Sanas. Ada di bawah pakai tulisan apa tuh kalau tulisan? Pakai nama pendek aja. Ada yang di bawah nama Sanas, ada tulisan username-nya.
Ada dikasih bentar atau Kak bantu ya, Kak liatin dulu. Bentar ya. Mana tadi? Oh ya, yang panjang itu nama Sanas, kemudian pakai strip Fatimah, kemudian strip Az-Zahra. Nah ya. Next, 9193. Nah, perbesar dulu itu Chrome-nya. Yang tanda di atas saja sana, yang ada tanda peta di atas, di sebelah tanda X ya, gitu. Oke, kemudian ambil course tulisannya di atas. Nih, course. Nah, Yang ya mana? itu. Yang enggak di bawah ada course yang ya, Hmm. ya course itu. Kemudian ambil yang nomor 2 ya, data keluaran. Nih, yang kakak jelasin tadi itu yang benarnya. Coba kamu lihat di nomor 3 itu benar karena dia di dalamnya string pakai kutip, di luarnya juga pakai buka kurung, tutup kurung. Kemudian di akhir itu juga benar. Yang terakhir. Nah, iya karena itu dia stringnya pakai kutip, kemudian angkanya enggak. Oke, lanjut. Please. Nah, selesaikan nomor 2. Dan selanjutnya silakan diketik. Kak, Ya, ini yang teks nomor 3 memang nggak bisa dilanjutin ya? nomor 3. Bentar, aku lihat dulu ya. Nah, nomor 3, siapa tadi? Atika ya? Oh, enggak ada deh aku deh. Nah, nomor 3 itu teman-teman memperbaiki codingan yang udah ada. Itu kan kita mau mencetak sebuah kata. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau kita mau cetak kata, itu pakai tanda kutip di awal dan di akhir di dalam tanda kurungnya. Oke, Atika gimana? Memang cara ngelanjutinnya gimana ya? Kan sudah di Cara- ini ya, udah Oh, diselesai udah mata-mata. hijau. Apakah udah hijau di sebelahmu? Coba di share screen aja biar kakak tahu. Oke, bentar. Nah, untuk menjalankannya, kamu klik itu yang kan ada garis ungu, kemudian ada putihnya di tengah. Si putih yang di tengah tuh, itu kamu jalankan programnya pakai checklist. Checklist. Kita mau ngecek. Coba lihat tadi, tutup lagi yang pakai putihnya. Coba lihat soalnya. Nah, di soal kamu bandingkan sama yang kamu bikin. Dia huruf kapitalnya udah pas nggak? Itu Guido, Van itu udah. Nah, di bawah versi itu pakai huruf kapital. Nah, jadi untuk besok-besoknya teman-teman kalau mau mengerjakan tugas, kita terpaku pada apa sih hasil dari output program yang diminta soal. Jadi kita harus sesuaikan dia huruf kapital, kita pakai huruf kapital. Nah, udah Atika, next level. Nah, untuk Kak, yang nomor kayak ya, yang nomor 4 gimana, Kak? oke. Ini Yang nomor bekasnya gimana? Aku nggak sama sebenarnya. Oke. Nomor 3. Nomor 3, kalau misalkan teman-teman ada yang ragu, silakan di share screen aja, nanti aku bantu, aku lihat. Nggak tahu, silakan share screen.
Aku udah tahu caranya. Oke, Andreas, nggak apa-apa. Nomor 3, coba kamu bisa share screen? Ya, Ya, nggak bisa gara-gara orangnya, gara kakaknya udah duluan, aku nggak bisa. bisa. Ini Tuh, udah, udah Andreas tuh. udah bisa. Nah, oke, untuk yang nomor 4, teman-teman, itu jangan diubah. Maksudnya jangan diubah tanda yang ada bintang-bintangnya. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang ubah, itu klik ada panah kembali ke belakang, ada yang di sebelah itu. Panah panah berputar. Masih yang itu. Coba klik Andreas, yang panah. Ada panah di sini. Yang di bawah. Ya, itu ada warna putih, biru, putih, ungu, ungu. Nah, itu ada panah balik ke belakang. Ya, klik itu. Buat balikin. Nah, codingannya. Kalau udah klik, untuk nomor 4, teman-teman hanya perlu menghapus spasi yang ada di print sebelum di print tuh. Jadi kita bikin print itu sejajar dari atas ke bawah. Jadi hanya perlu hapus spasi ke belakang pakai backspace. Kak, Ya. ini nomor 3 maksudnya diapain ya? Oke, nomor 3 itu kita memperbaiki codingan. Nah, oke, mungkin aku share screen aja teman-teman, aku bantu teman-teman mengerjakan soal ya. Bentar, aku share screen. Silakan lihat share screen aku. Untuk nomor 3 itu awalnya kan program seperti ini. Nah, misalkan kalau teman udah ada mengubah dan ingin balikin ke awal itu silahkan reset pakai tanda panah ke belakang. Nah, kita di sini bakal diminta untuk ngeprint. Ini sesuai dengan hasil soal yang output soal yang ada di sebelah kanan. Itu kan ada cetak Guido versi katanya kan. Nah, kita bakal cetak print ini sesuai dengan yang aku ajarkan tadi. Kalau dia kata, kalau print itu kan kita buka kurung, kemudian kita pakai kutip di awal. Nah, terus di akhirnya juga harus pakai tanda kutip. Nah, itu untuk yang baris pertama. Baris kedua, print. Kalau print gimana sih cara bikin tadi yang aku ajarin adalah bikin print, nggak pakai kapital. Kemudian buka kurung, udah buka kurung, berarti udah dikasih tutup kurungnya langsung. Nah, kamu bikin tanda kutip. Nah, dia udah ngasih kutip awal dan kutip akhir. Kamu copy aja tulisan versi ini tadi, atau di-cut, kemudian masukin ke dalam tanda kutipnya. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor 3 bisa dilihat di share screen aku. Itu untuk nomor 3, teman-teman. Gimana tadi, Sanas? Nomor 3, kamu bisa? Nggak bisa, Kak. Gimana? Kurang jelas? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh, bentar. Coba lihat share screen kakak. Udah sama nggak sama yang kamu bikin? Share screen Kakak di mana? Coba lihat ke Zoom lagi. Hah? Ada pilihannya nggak di tepi Zoom kamu tuh? Ada halaman-halamannya, ada tulisan nama share screen-nya siapa. Aku namanya Mariska. Kemudian tadi ada Andreas juga ya. Terus coba bentar. Aku lanjut. Coba ada nggak? Nomor 3 udah selesai. Oke, Arya, aku cek dulu ya. Gimana sana sudah ketemu share screen kakak?
Miss, sorry Miss, aku nggak bisa lihat share screen Miss. Oke, bentar ya, aku lihat dulu. Stop share screen. Aku Sekarang teman-teman udah bisa lihat share screen-ku? Sudah, Kak. Oke. Berarti aku bantu ngerjain, teman-teman tolong liatin share screen-nya. Nah, untuk nomor 3 itu kan awalannya seperti ini. Nah, kita diminta untuk membenarkan codingannya, memperbaiki. Nah, tadi print itu kan aturannya bikinnya kayak gini. Print, kemudian buka kurung. Nah, kalau di platform ini, kalau udah buka kurung tuh dikasih langsung tutup kurungnya. Kemudian karena kita ingin mencetak string, maka pakai kutip 1 atau kutip 2, terserah. Kalau udah bikin kutip 1, dia bakal ngasih kutip 1 lagi untuk penutupnya. Jadi, teman-teman hanya perlu ini di sini printnya, silahkan ditambahkan aja. Itu untuk yang line 1. Nah, line 2, print itu kan harusnya seperti yang di atas, supaya biru. Print, nggak pakai kapital. Jadi, buka kurung tadi, kasih tanda kutip, kemudian kamu cut dia. Itu untuk yang nomor 3. Udah seperti itu, cek apakah tulisannya udah sama yang di output ini. Versi terbaru Python, kapitalnya harus diperhatikan. Kemudian kalau udah, teman-teman cek pakai tanda checklist. Biar dia bisa warna hijau. Itu dia otomatis dicek sama platform kita. Oke. Kalau udah hijau, itu silahkan teman-teman next level, lanjutkan yang selanjutnya gitu. Oke, aku lihat siapa tadi yang ngechat. Ntar ya. Oke, nomor 6. Sudah, Kak. Oke. Kak, Ya, aku tetap aja nggak bisa Kak. Gimana dong Kak? oke, bentar. Yang nggak bisa tadi, aku lihat dulu ya. Ini yang nggak bisa tadi, Sanas atau siapa? Aku Eh, Kak. oh, Maria. Oke, Maria, silakan share screen biar kakak bisa lihat. Ini Kak. Ya, bentar. Oke, nah print kamu itu ada huruf kapital. Seharusnya dia nggak pakai huruf kapital. Print kita tuh jadikan dia warna biru gitu kan. Nah, itu udah benar. Coba jalanin. Coba cek. Nah, udah hijau itu kamu udah bisa ke next level. Nah, silakan klik next levelnya. Oke. Oke, teman-teman yang lain kendala tadi yang nomor 6 siapa tadi yang nomor 6 Jonas ya. Nah, untuk nomor 6 bagi teman-teman yang mengerjakan nomor 6 itu bisa dilihat di share screen. Aku bantu ngerjain. Ke izin sholat. Oke, Kori.
Nah, aku nanti bakal nanya ke teman-teman lagi. Kita bakal ubah waktunya atau gimana, ini kan kepentok waktu sholat gitu. Aku coba masuk. Oke, silakan Kori. Oke, yang nomor 6. Lihat yang nomor 6 aku udah. Itu di sini kita diminta untuk jumlah gaji para pegawai. Oke, kamu udah. Apakah jumlah gajinya Departemen Penjualan menerima $53.600 secara keseluruhan, terdapat 12 pegawai di departemen. Susun program mencetak jumlah gaji seluruh pegawai dengan catatan jumlah gaji. Nah, itu kamu ada, Jonas, ada pakai kutip belakang gimana itu seharusnya dihapuskan. Ini kalau kita mau total jumlah, berarti satu orang katanya tadi menerima 53.670, sedangkan dia ada 12 pegawai. Nah, untuk total biasanya kira-kira Jonas gimana operasi matematikanya? Seharusnya satu pegawai gajinya kita kalikan dengan 12, jadi bukan dibagi. Kamu kalikan yang untuk nomor 6. 53.670. Nah, ini itu dia karena kita sangat sensitif di sini outputnya perhatikan. Kalau dia ada spasi, bikin spasi. Tapi kalau di sini aku lihat antara titik 2 dengan pegawai itu nggak ada spasinya. Coba jalankan lagi. Nah, baru dia bisa. Jonas, kamu bisa lihat screenku? Itu aku bantu ngecek. Iya kak, udah. Ya. Thank you kak. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mengerjakan nomor 6 tadi ada Arya, ada Galang. Itu teman-teman bisa lihat share screenku, aku benarkan codingannya Jonas. Kak, aku masih belum bisa yang nomor 4, susah kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa kita kakak bantu. Kamu nomor 4 ya, Andreas. Kakak liatin ya. Susah banget lihat gambarnya. Oke, sabar. Nggak apa-apa. Tenang, bawa santai. Nomor berapa tadi? 4. Andreas nomor 4 ya. Oke. Andreas perhatikan di layar ya, kakak bantu. Nah, pertama, karena Andreas udah ubah-ubah ini codingan, kita reset dulu pakai si reset ini. Pakai yang tombol balik. Udah? Yes. Nah, dia udah awal ini. Nah, yang perlu kita hapus itu adalah spasi di print. Jadi kita bikin, aku hapus spasinya, di bawah aku hapus juga sampai dia satu baris semuanya ke bawah. Itu. Nah, hapus, 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 hapus. Nah, hapus. Jadi print itu sejajar sampai ke bawah. Nah, udah. Misalkan udah ini. Nah, kita mau ngecek program Oke. kita. Nah, caranya kamu geser ini ke samping atau klik aja yang putih ini, udah keluar dia. Nah, baru Udah kita tahu caranya. checklist. Udah, kayak gitu. Andreas. Oke, makasih ya kak. Iya. Oh, Kori, gimana nomor 4-nya? Nomor 4-nya udah selesai, tapi nggak Ya. bisa ke tugas selanjutnya. Oh, nggak bisa keluar tugas selanjutnya. Ada keubah mungkin. Nah, coba kamu reset yang ada lihat di share screen-ku, ada tulisannya reset. Nah, itu Ya, kamu Kak? reset, udah yes. Ya. Nah, kamu hapus lagi. Hapus saja printnya. Jangan diganggu si bintang-bintang gambarnya itu. Hapus.
Nah, sejajarkan printnya. Nah, baru nanti di checklist. Terima kasih, Kak. Iya, Kak, iya. maaf, yang nomor 3 bisa diulang nggak? Oke, bisa. Aku lihat ya, yang nomor 3 itu apa tadi? Berarti ntar nomor 3. Oke. Nah, di nomor 3 tadi kan kita belajar tentang print. Cara bikin print tuh kan kayak gini. Dia huruf kecil, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Nah, untuk nomor 1 kita lihat, kita benarkan programnya. Nah, di sini ada namanya argumen yang dimasukkan atau hal yang mau kita cetak atau kita print. Ini sebuah kata. Nah, kalau sebuah kata kita biasanya pakai kutip 1 di awal, kemudian katanya, kemudian kutip akhir. Jadi kita perlu hanya di line 1 itu menambahkan kutip di awal, kemudian nambahkan kutip di akhir. Nah, untuk nomor 2, printnya ini itu pakai huruf kapital perlu kita perbaiki. Jadi bikin print sampai dia warna biru, kemudian kamu buka kurung, tutup kurung, udah. Kemudian jangan lupa ini juga sebuah kata. Jadi kita pakai kutip 1 dan kutip 1 di akhir, di awal dan di akhir. Kemudian cut aja tulisan ini, masukkan ke dalam. Nah, udah belum kalau yang ininya? Kalau udah ya. Itu jadinya yang nomor 3 itu ngebenerin ininya Ya, kan, Kak? ngebenerin codingan yang salah. Kalau udah, kita checklist lagi. Untuk memunculkan checklist atau menjalankan program kita, itu kalau misal ketutup ini soalnya, diklik aja yang putihnya sehingga dia geser ke samping. Nah, kita checklist. Udah, nanti ada next level, silakan next levelnya diklik. Untuk nomor 5 gimana, Kak? Oke. Oh, teman-teman, ini udah bisa yang nomor 3 yang tadi? Ya, tadi yang bertanya Sanas kah? Maaf, Kak. Oh, Iya, iya. Kak. Aku Ya. mau nanya yang nomor Oh, 6 itu maksudnya kayak gini. Boleh Oh. diulang lagi nggak, Kak? Oh, oke, nomor 6. Bentar ya, aku bantu yang Fawas dulu, yang nomor 5. Aku liatin nomor 5. Nah, untuk nomor 5 itu kita, Fawas, kamu bisa lihat share screen kakak jelasin. Ini bikin hello world, berarti kita pakai print tadi. Nah, kita pakai print. Kemudian, gimana sih cara bikin print tadi? Buka kurung, kemudian ada tutup kurungnya. Hello world itu adalah sebuah kata, jadi kita pakai kutip 1 di awal dan di akhir. Kemudian kita tulis hello sesuai yang ada di output soalnya, word. Jadi tanda seru. Nah, habis itu jalankan lagi. Nah, udah, Fawas. Kayak gitu, Fawas. Oke, Fawas. Udah. Fawas denger nggak? Halo, Fawas. Iya Kak, sudah. Ya, oke, Fawas. Kasih. Iya, oke. Selanjutnya Maria ya, nomor 6. Nah, itu kita bakal mengoperasikan ini. Dia katanya seorang pegawai, dia menerima gaji 53.670. Nah, di perusahaan itu ada 12 pegawai. Jadi berapa sih totalnya? Katanya kan gitu. Kalau secara matematika kita cari total
gaji satu orang itu dikali sama berapa jumlah pegawai. Berarti 53.006 ini kita kalikan dengan 12. Oke, berarti kita bikin dulu print. Nah, ini kan ada outputnya jumlah gaji para pegawai. Berarti kita print dulu. Print. Buka kurung, tutup kurung, pakai kutip 1. Kemudian bikin jumlah gaji para pegawai. Nah, samakan betul dengan soalnya. Kalau dia ada titik 2, bikin titik 2. Kalau dia ada spasi, bikin spasi. Nah, udah ini string kita udah pakai. Lalu kita gabung dia, kita mau menjumlahkan pakai koma dulu. Nah, selanjutnya kita bikin angka. Kita kalikan 53 tadi. 53, 6, 70. Kita kalikan dengan 12. Lalu kita jalankan. Nah, udah. Jadi kayak gitu aja, Maria. Oke, Kak. Iya. Oke, Sanas silahkan. Mungkin berapa orang lagi teman-teman yang belum siap sampai nomor 6 aku cek dulu ya. Kori, ada kendala di nomor 6? Kak, untuk Ya. 53.670 itu dikali atau ditambah tadi, Kak? Dikali. Itu kan gaji satu orang dikali berapa jumlah pegawainya. Jadi 53 itu dikalikan dengan 12. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Galang, kamu ada kendala di nomor 6, aku bantu cek ya. Sudah, Kak. Oh, udah bisa. Oke, bagus. Nah, aku lihat dulu. Maria, tadi gimana Maria? Udah bisa yang nomor 6? Oh, oke, Arya, nanti ya kita bantu teman-temannya yang sampai mengerjakan nomor 6 dulu. Nanti Kak, tadi yang Oh, ada tanda petiknya itu eh, s- tulis angkanya 2 atau gimana, Kak? Tadi oke, kakak liatin dulu ya. Nah, ini namanya string. Jadi yang tulisan jumlah pegawai itu di dalam kutip. Nah, sedangkan tadi kan yang integer mau atau sebuah angka itu mau kita operasi matematika kan. Berarti dia nggak boleh pakai tanda kutip. Nah, jadi untuk menghubungkan antara yang string atau kata dengan angka yang mau kita operasionalkan itu pakai tanda koma menghubungkannya. Nah, 53.000 tadi dikali 12 itu nggak pakai kutip. Jadi dia setelah koma dari string gitu. Maria, coba lihat di share screen kakak. bisa, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Oke, aku lihat dulu. Fawas ada nomor 6, apakah bisa? Lagi Oke. ngerjain, Kak. Ya, Sebentar. oke, silahkan. Aku cek dulu yang Arya ya. Oh, teman-teman, karena waktu kita cuma punya waktu itu sejam 30. Nah, ini udah lebih 15 menit, 16 menit. Nah, ini berhubung karena kita modul 1 ada pengenalan juga tadi, jadi nggak apa-apa. Tapi kita lebihkan waktunya sedikit aja. Ini waktunya udah banyak kepake juga. Nah, aku lihat tadi kan kita banyak kendala gitu kan. Ada yang mau sholat, udah izin sholat, aku juga harus sholat gitu. Nah, teman-teman di sini, aku balikin deh, bentar. Jangan share screen. Teman-teman, kalau misalkan kelas kita majukan 30 menit, berarti kita mulai 4:30, apakah teman-teman bisa nggak semuanya? Kan takutnya kalau jam segini udah kelewat waktu maghrib gitu. Bisa, oke, Galang bisa. Teman-teman yang lain gimana? Apakah tadi sinyalnya jelek? Oh, oke, Kori.
Misalkan kalau kita majukan kelasnya 30 menit untuk minggu depan dan seterusnya. Jadi kita mulai 4:30. Aku takutnya kalau kita mulai jam 5 kan kepakai waktu maghrib. Banyak yang mau sholat juga kan, yang untuk muslim gitu. Oke, bisa. Nah, oke, kebanyakan bisa. Kalau teman-teman yang nggak bisa, ada Bisa, nggak? Kak. Bisa. Oke, kalau misalkan semuanya bisa, aku lihat sih rata-rata bisa semua. Andreas, kamu bisa nggak? Andreas, Sebenarnya sih ah, sebenarnya aku bisa aja Kak, tapi masalahnya aku ada les English ah, bentar lagi jam 7. jam 7. Oke, iya, Hmm. maksud kakak nantinya minggu depan kita maju setengah jam, jadi 4:30 sampai jam 6 gitu. Jadi bisa lebih cepat Bisa selesainya. bisa Kak, Oke. bisa Kak. Bisa Kak. Joshua, gimana? Ya Kak, kenapa? Kalau misalkan kita majukan kelasnya setengah jam untuk minggu depan dan seterusnya, jadi kita mulai 4:30. 5. Hmm, Oh, oke deh Kak, bisa. bisa. Ya. Oke, makasih. Berarti rata-rata teman-teman bisa. Jadi untuk minggu depan kita maju setengah jam, berarti mulai 4:30 teman-teman. Jadi biar nggak kepepet waktunya kalau sekarang kan gitu. Oke, kalau aku lihat tugas wajib teman-teman udah banyak yang selesai. Itu kalau yang bintang-bintang bisa teman-teman kerjakan nanti setelah kelas selesai bisa dilanjutkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kendala atau nggak bisa gitu, aku share screen bentar, itu bisa tanyakan ke aku langsung di platformnya. Nah, caranya gimana? Misalkan tadi kan ada Andreas, dia nggak bisa bintang yang kedua atau yang nomor 8. Nih nggak bisa, Kak, gitu kan. Nah, kamu bisa klik kolom komentar di sini. Ya, bisa silakan lihat share screenku. Klik kolom komentar yang di ujung, itu sampaikan apa, misalkan, Kak, aku nggak bisa yang nomor ini, tolong bantuannya. Nah, nanti ketika waktu aku ngecek, aku bakal balas chat teman satu-satu gitu, buat bantu apa kendala teman-teman, dan itu di luar kelas. Oke. Oh, oke, Fawas tinggal ya nomor 6. Oke, sebelum aku tutup, aku jelasin sedikit ini. Fawas itu bisa dilihat di share screen. Itu kita bikin print jumlah gaji para pegawai. Kemudian koma kita kalikan antara gaji dengan jumlah pegawainya. Oke, atau aku copy ke ini yang string, ini yang integernya. Kalau mau kita operasionalkan, itu dia nggak boleh string gitu. Oke, kita balik ke slide kita atau ke PPT. PPT, mana PPT? Kita tutup dulu dong. Oke, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita udah belajar apa tuh mengenal tentang Python sendiri. Kemudian teman-teman juga udah menulis program pertama teman-teman yang pakai print hello world. Kemudian tadi print memperbaiki codingannya dan sebagainya. Nah, itu baru tahap pertama teman-teman. Nah, mungkin bagi yang belum mengenal program, ya agak sedikit sulit untuk mengerti. Tapi nggak masalah, kita belajar pelan-pelan. Kalau ada kendala di luar kelas, bisa teman-teman tanyakan ke aku. Kalaupun nggak bisa aku balas cepat, tapi pasti aku bakal balas selambat-lambatnya gitu. Setelah pulang kerja. Oke, kita balik ke Zoom. Silahkan sebelum aku tutup. Oh ya, Kori tadi belum selesai. Nanti lihat recording video aja untuk bantuannya ya. Oh, itu tadi untuk kelas besok atau minggu depan kita maju jadi 4:30. Jadi biar nggak kepepet waktu sholat maghrib. Oke?
Oke, silakan teman-teman on cam dulu. Aku bakal foto bareng dulu sama teman-teman. Oke, siap? Sebelum kita tutup. Oke, Maria, Atika, Sanas, Joshua, silakan on cam. Foto dan. Oke, Atika bisa on cam? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, aku pakai search. 1, 2, 3. Jonas, kepalamu. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih juga Atika telah bergabung di kelas kakak. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman yang lain. Dan Atika di lain kesempatan mungkin kita berjumpa. Oke, selamat Oke. malam teman-teman dan sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Iya, Makasih. Terima kasih. iya. Makasih, Kak. Mm-mm. Makasih, Kak.